Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masih di peternakan rimba Etawa Farm bersama Bapak Wijono, pemilik langsung dari peternakan rimba Etawa Farm. Oke, mungkin ini sedikit perbincangan kita terhadap beliau ini karena adanya pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang seperti apa di peternakan Etawa atau yang lainnya. Oke Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ini kemarin ada yang bertanya Pak, setelah kita kesini itu ada yang bertanya tentang gimana kalau tepatnya ya kalau kita investasi tahunan Pak, bisa jangka panjang juga untuk peternakan Pak ya, yang bagus sih penerapan seperti apa sih Pak kalau untuk kita untuk investasi jangka panjangnya Pak atau tahunan? Kalau saya punya pendapat itu kalau investasi itu di peternakan misalnya di kambing itu otomatis jangan di salah satu mungkin salah satu jenis usaha, misalnya di pengembangan tok, terus mungkin di breeding tok, terus kemudian di perah tok. Kalau bisa dari secara keseluruhan itu dijadikan satu. Karena apa? Karena itu nanti misalnya di salah satu dari misalnya di breeding itu nanti terjadi masalah atau tingkat kerugian atau mungkin harga nggak stabil, otomatis di tingkat mungkin di perah mungkin bisa menunjang. Jadi di situ akhirnya bisa saling menutupi. Jadi otomatis kemungkinan untuk jatuh ruginya itu sangat-sangat kecil. Tapi saya yakin setiap usaha itu sebenarnya nggak ada istilah rugi. Saya yakin seperti itu. Tapi dengan catatan dari hulu sampai hilir itu menguasai ilmunya Pak ya. Dari jadi mungkin penjualan kalau, Pak ya. Termasuk mungkin dari awal misalnya pembuatan kandang yang bagus, yang memenuhi standar itu seperti apa, terus mungkin di pemilihan bibit, terus kemudian pembuatan pakan kayak apa, terus kemudian pengendalian penyakit seperti apa, terus kemudian terakhir adalah di pasar. Kalau itu dari hulu sama hilir itu dikuasai, terus kemudian secara otomatis kan nggak ada masalah kan. Nah, karena ada masalah karena itu tadi ada salah satu poin ilmunya itu tadi belum dikuasai. Pada dasarnya seperti itu. Mungkin dari peternakan Pak, mungkin yang kita ambil buat harian atau bulanan itu ada nggak Pak sistem peternakan, atau mungkin kalau bulanan kita juga bisa. Kalau sistem dari peternakan ini ada berapa sih Pak untuk para calon peternak yang menginginkan laba di bulanan atau di tahunan, itu seperti apa Pak? Kalau peternakan itu sebenarnya juga manut juga ya? Ngikuti dalam arti kita mau ya ke harian, ke mingguan, ke bulanan atau mungkin yang tahunan itu bisa, tinggal bagaimana kita mengaturnya. Itu misalnya di pengembuan mungkin minggu pertama masuk berapa ekor, minggu kedua, minggu ketiga otomatis kita bisa panen tiap minggu. Tapi ya, jenjang waktu selama berapa dekade itu tadi. Terus kemudian untuk masalah harian pun juga bisa, tapi dengan kalau harian itu otomatis kita ambil di perah, itu lebih mudah. Perah ya. Kita mikirnya lebih simpel lah. Kalau perah otomatis kita tiap hari kita merah susu, kita otomatis bisa jual susu untuk menunjang kebutuhan tiap hari. Tiap hari Pak ya kalau perah Pak ya. Terus kemudian untuk tiap bulan ke mungkin dalam berapa bulan otomatis kalau breeding kita nunggu kan selama kebuntingannya saja sudah 5 bulan. 5 bulan Pak ya. Nanti usia nyape minimal ya 2,5 bulan 3 bulan kan. Ya. Otomatis kan itu waktu agak panjang Pak ya. Kemudian kalau untuk jangka waktu yang panjang misalnya kita main di kontes untuk kambing yang untuk penghobi itu. Iya, penghobi Etawa mungkin Pak ya. Itu salah satu ATM-nya mungkin di peternak kalau pas yang dipelihara itu keluar bagus, otomatis itu sudah ATM yang nilainya tinggi Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi usaha di peternakan pun kalau bisa kita bisa ngikuti orang-orang yang punya usaha besar. Di situ kan berbagai jenis usaha yang dikelola di dalamnya. Ya. Jadi karena untuk saling menutupi itu tadi.
Mungkin Pak kalau saran jenengan Pak untuk peternak pemula yang menginginkan seperti itu tuh harusnya seperti apa Pak untuk teman-teman yang masih bingung Pak untuk penghasilan yang kita bahas ini Pak. Oke. Kalau itu ya tadi kan sebelumnya kalau saya punya saran itu kuasai dulu ilmunya. Kuasai dulu. Iya, kuasai dulu ilmunya dari ya minimal kita nguasain 60% lah. 60%. Nanti yang 40% sampai jalan. Sampai jalan. Sampai jalan. Nah, Kita tahu ilmunya kita gitu tahu Pak ya. ilmunya dulu. Kalau kita belum tahu ilmunya, sudah tahu tautannya sudah ternak, otomatis sewaktu kita jatuh, sewaktu ada masalah kita ada kesulitan, ada beberapa kendala. Nah, disitulah akhirnya terjadinya kendala ini di tingkat usaha di situ. Kalau kita nyata. Oke Pak, dari mungkin Pak kendala dari peternakan yang mungkin lebih tinggi Pak, itu yang di fattening atau di breeding Pak? Kalau saya kira sama Mas ya. Sama Pak. Sama saja. Di breeding pun kalau tidak bisa menguasai ilmunya juga banyak kendala, di fattening pun juga seperti itu. Yang penting sejauh mana kita menguasai ilmunya di masing-masing bidang itu tadi. Jadi di fattening juga ada ilmunya, di breeding juga ada, di perah pun juga ada. Misalnya kalau di perah itu kalau kita kaji itu juga di situ sangat banyak ilmunya, juga sangat teliti lah, sangat jeli. Harus teliti. Karena apa? Di situ kalau kita diperah misalnya, kita hanya asal kasih makan, kita asal dapat susu, otomatis nanti di akhir hasil itu otomatis tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Misalnya mungkin di tingkat masalah rasa, mungkin di bau dan lain sebagainya, itu otomatis ada kendala di situ. Makanya di situ ada ilmunya. Pakannya untuk perah itu seperti apa? Enggak langsung Pak ya berarti ya. Nah, terus kandang tingkat kebersihan, termasuk perawatan kambing perah itu kayak apa? Terus kemudian cara mengemas susunya di mana, itu harus benar-benar paham benar. Untuk susu ini ya. sangat Rawan Pak ya. Sangat rawan dengan bakteri. Gitu. Perlu yang lebih teliti lagi. Mungkin di Rimba Etawa Farm ini Pak, ini di Etawa oke Pak nggih. Di Etawa juga ada. Terus mungkin dari produk susu juga ada nih Pak berarti Pak ya. Jadi kalau produk susu Etawa ada, breeding dari domba ada Pak ya. Ada dari bur burnya ada Pak ya, cross bur ya Pak ya. Kalau penggemukannya ini sekarang lagi kosong juga Pak. Kalau pengembangan saat ini kan kondisinya bibit kan masih tinggi, sulit ya. Banyak yang belum ngisi Pak sekarang. Sementara kosong ya Pak. Masih di breeding saja. Mungkin kalau teman-teman dari luar negeri yang mungkin sudah kita jawab peternak dari teman-teman yang kemarin bertanya ini sudah bisa mengkaji ulang Pak ya, seperti apa kalau kita terjun di peternakan. Mungkin kalau lebih lengkapnya tahunya mungkin langsung datang ke kediaman jenengan Pak ya untuk untuk belajar langsung Pak ya. Berapa harinya di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Mungkin kalau WA langsung ke beliau untuk janjian hari apa, tanggal berapa kesininya, beliau lodangnya, karena kegiatan peternak Etawa di Nganjuk ini juga sangat padat Pak nggih. Termasuk seperti itu. Jadi untuk cara pembuatan pakan nggih Pak nggih, pakan, kandang, perawatan nggih Pak nggih. Perawatan dan yang lainnya. Mungkin Pak kalau semuanya teman-teman breeding atau penggemukan Pak, nanti kalau hasil akhir ini bisa membantu atau mungkin di sini bisa ambil juga Pak? Bisa saja ya, tapi bantunya itu kan kalau saya kan masih kapasitasnya kan terbatas. Nanti kita sharing bersama-sama kalau membantu masalah hasil dari penjualan, katakan kalau menengah ke bawah insya Allah siap, tapi kalau sudah kapasitas besar otomatis kan perlu dipertimbangkan lagi karena modalnya juga cukup besar Pak ya. Kalau pasar sebenarnya sangat luas. Cuman modal kita kan keterbatasan di permodalan. Karena kalau kita
sebagai penyalur dari mungkin semua ternak itu memerlukan modal yang luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Sedangkan kita terbatas kandang, terbatas modal, otomatis kita juga membatasi bagaimana kita mengcover dari hasil dari teman-teman. Kita menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin Pak kalau di Rimba Etawah Farm ini bisa apa ya, menyediakan apa Pak untuk calon peternak-peternak yang ingin terjun ke peternakan di saat ini Pak, kalau di Rimba Etawah Farm Pak? Kalau di sini yang insya Allah siap untuk pemula ataupun peternak yang lain untuk sharing bersama, mulai dari pembuatan kandang, pencarian bibit, terus kemudian cara perawatan, mungkin, dan pokoknya apa yang diperlukan mungkin seruang lingkup ternak insya Allah ada Pak di sini Pak ya, terutama masalah kambing dan sapi juga Pak berarti Pak ya, sapi juga. Bisa. Kalau pakan-pakan pun juga di sini menyediakan Pak nggih. Ya. Untuk belajar pun bisa dipraktekkan langsung ke sini. Dan mungkin kalau teman-teman melihat-lihat dulu ke tempat beliau ini untuk seperti apa sih peternakan di Rimba Etawah Farm ini, monggo silakan datang ke sini nggih Pak nggih. Alamatnya Pak bisa disebutkan Pak untuk teman-teman yang baru melihat video ini Pak. Kalau alamat saya tepatnya di Desa Sumberurip, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Lebih mudah tanya aja ke Jogoboyo, Desa Sumberurip, sudah tahu. Jogoboyo, Desa Sumberurip, ya. Langsung datang Pak yang Ya. ke rumah beliau, karena memang kalau di depan kita tidak bisa lihat kandang beliau karena memang kandangnya berada di belakang Pak ya, rumah, ya. Di belakang rumah. Kalau di depan cuma rumah loh, ini kandangnya ini mana, tapi kalau kita sudah ke belakang kandangnya sangat luas untuk teman-teman bisa belajar di peternakan beliau. Oke Pak, terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga bermanfaat juga. Mungkin teman-teman kalau ada waktu atau pulang dari luar negeri bisa mampir ke peternakan jenengan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk membeli bibit, pembuatan kandang juga di sini menyediakan nggih Pak nggih, dan yang lainnya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dari Magetan, Madiun, Tulungagung yang kemarin bertanya tentang seperti apa kita belajar, seperti apa bibit, seperti apa kita pembuatan kandang, mungkin saya sarankan untuk teman-teman datang ke Desa Sumberurip, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, di peternakan Rimba Etawah Farm milik Bapak Wijono. Ini bisa kita belajar langsung penerapan seputar ternak apapun, dari mungkin kambing ya, kambing PE, kambing bor, kambing gibas, dan mungkin sapi juga. Beliau juga mampu mempelajari untuk teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa kunjungi juga video dari Rimba Etawah Farm lainnya yang mungkin sebelum ini atau yang tahun lalu kita berkunjung ke kediaman beliau. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.